Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Farida, NIM E 2019-2229 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya sebagai kelompok 10 akan menjelaskan tentang masalah dan kebijakan pembangunan. Ada beberapa kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. A. Periode 1945 sampai 1950. Masalah pokok perekonomian yang dihadapi yaitu yang pertama, struktur perekonomian yang tidak seimbang. Yang kedua, sebagian besar penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Yang ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. B. Pada periode 1951 sampai 1955, yang mana masalah pokok yang dihadapi yaitu kelanjutan dari masalah dari periode sebelumnya. Yang pertama, inflasi yang tidak terkendali. Yang kedua, tidak teraturnya suplai perdagangan. Yang ketiga, kebijakan keuangan tidak berpihak pada investasi. Yang keempat, pergantian kabinet yang seringkali sehingga menghambat program pembangunan. Kebijakan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu yang pertama, mendorong berkembangnya industri kecil. Yang kedua, menggalakkan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, mendukung kegiatan industri barat. Yang keempat, pemerintah memperkuat perannya dalam perekonomian. C. Pada periode 1956 sampai 1960, yang mana masalah tersebut yaitu yang pertama, biaya hidup yang tinggi khususnya di masyarakat pedesaan. Yang kedua, hambatan dalam industri sebagai imbas kebijakan impor dan mengimbangi naiknya ekspor. Yang ketiga, defisit APBN. Yang keempat, kemunduran produk barang-barang kebutuhan pokok. D. Periode 1961 sampai 1965, yang mana masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, inflasi semakin meningkat. Yang kedua, pemberontakan yang terjadi pada tahun 1957 di Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga, nilai dasar tukar Indonesia memburuk. Yang keempat, menurunnya produksi barang-barang ekspor. Yang kelima, kenaikan impor beras yang mengakibatkan kenaikan penggunaan devisa. E. Periode 1966 sampai 1968. Untuk mengupayakan stabilitas dan rehabilitas, maka dibuat program yaitu yang pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, pencukupan kebutuhan pangan. Yang ketiga, rehabilitas prasarana ekonomi. Yang keempat, peningkatan kegiatan ekspor. Yang kelima, pencukupan kebutuhan sandang. Program pembangunan dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama, program pembangunan sektor pertanian. Yang kedua, pembangunan sektor prasarana. Yang ketiga, pembangunan sektor industri, pertambangan, dan minyak. F. Periode 1969 sampai 1970 dan 1973 sampai 1974. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah yang pertama, perekonomian semakin terbuka. Yang kedua, industrialisasi kurang berkembang. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan semakin terasa baik. Yang keempat, krisis moneter yang terjadi di dunia. Yang kelima, kurangnya pengawasan dalam proses pembangunan. D. Periode 1974 sampai 1975 dan 1978 sampai 1979. Program yang dikenal dengan trilogi pembangunan yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
periode 1979 sampai 1980 dan 1983 sampai 1984. Kebijakan pemerataan pada Repelita 3 dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yaitu yang pertama pemerataan kebutuhan pokok rakyat, yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, yang ketiga pemerataan pembagian pendapat, yang keempat pemerataan perluasan kesempatan kerja, yang kelima pemerataan usaha, yang keenam pemerataan kesempatan berpartisipasi, yang ketujuh pemerataan pembangunan antar daerah, yang kedelapan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Periode 1984 sampai 1985 dan 1988 dan sampai 1989. Pada Repelita 4, masalah perekonomian masih berlanjut, di mana harga minyak bumi turun drastis sehingga penerimaan negara menurun. Periode 1989 sampai 1990 dan 1993 sampai 1994. Keberhasilan yang dicapai pada periode ini adalah yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah. Yang ketiga, terus meningkatnya pendapatan nasional. Yang keempat, swasembada beras sejak tahun 1984. Masalah yang masih dihadapi yaitu yang pertama, menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah utang luar negeri dari investasi asing. Yang ketiga, masalah kependudukan dan angkatan kerja. Yang keempat, masalah pembangunan daerah, energi dan lingkungan. Yang terakhir, periode 1994 sampai 1995 dan 1998 sampai 1999. Tujuan pembangunan pada Repelita 6 adalah yang pertama, menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat. Yang kedua, meletakkan landasan pembangunan yang mantap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.